bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas P semester 1 kelompok 5 akan membahas isi makalah yang telah kami buat dengan judul Penerapan Ilmu Komputer dalam Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Sebelum kami memulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Erliana Prada dengan NIM 2522411915 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Daikrova Sulauna dengan NIM 2522411910. Saya Grace Lili Putri Panggi dengan NIM 2522411876. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah aplikasi komputer, dosen pengampu Pak Fauzan Maben Eskot. Selamat menyaksikan. Yang perlu dibahas pertama adalah latar belakang. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang ilmu komputer, telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang berikut, siswa sekolah dasar memiliki karakteristik yang unik seperti rasa ingin tahu yang tinggi, senang bermain, dan mudah tertarik pada hal-hal yang bersifat visual dan interaktif. Kemudian, motivasi belajar merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Media pembelajaran interaktif yang berbasis komputer merupakan media yang memungkinkan terjadi interaksi siswa dengan materi pembelajaran melalui tampilan visual, audio, animasi, maupun permainan. Yang berikut kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada hakikat komputer. Ilmu komputer merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses pengolahan data dan informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer. Ilmu komputer mencakup beberapa bidang seperti perangkat keras, hardware, kemudian perangkat lunak, software, sistem informasi, jaringan komputer, dan multimedia. Bagi pendidikan sekolah dasar, ilmu komputer berperan sebagai sarana untuk membantu guru dalam menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, ilmu komputer dalam dunia pendidikan. Penerapan ilmu komputer dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan satu pendekatan sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Ilmu komputer menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan teknologi pendidikan, terutama dalam pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi pembelajaran dari guru kepada siswa. Yang keempat ada media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna atau siswa dengan media tersebut. Interaksi ini dapat berupa pemberian respon, pemilihan menu, menjawab pertanyaan, atau menjalankan simulasi tertentu. Media pembelajaran interaktif umumnya dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia. Yang kelima, karakteristik siswa sekolah dasar.
Siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami konsep yang disajikan secara nyata dan visual. Yang keenam ada motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri maupun dari luar diri siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, ada teori pembelajaran yang mendukung. Ada tiga teori pembelajaran yang mendukung, yaitu yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitistik, dan yang ketiga, teori konstruktivistik. Yang kedelapan, penerapan ilmu komputer dalam pengembangan media pembelajaran interaktif, melibatkan penggunaan perangkat lunak dan multimedia untuk menciptakan media yang eduktif. Guru dapat memanfaatkan aplikasi seperti PowerPoint interaktif, software multimedia, dan aplikasi pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kesembilan ada konsep media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer merupakan media pembelajaran yang dikembangkan dengan memanfaatkan perangkat komputer sebagai sarana utama untuk menyampaikan materi. Media ini dirancang untuk menyajikan informasi pembelajaran secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10 ada bentuk media pembelajaran interaktif berbasis ilmu komputer. Salah satu bentuk yang paling umum digunakan adalah presentasi interaktif, seperti PowerPoint interaktif yang dilengkapi dengan animasi dan tombol navigasi. Selain itu, video pembelajaran juga menjadi bentuk interaktif yang efektif. Game edukasi merupakan bentuk media pembelajaran interaktif yang sangat disukai oleh siswa sekolah dasar. Peran guru sekolah dasar dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Guru sekolah dasar memiliki peran penting dalam penerapan ilmu komputer dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Guru tidak hanya sebagai pengguna media, tetapi juga sebagai perancang dan pengolahan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, sekarang kita akan masuk dalam bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu komputer memiliki peran penting dalam pendidikan. Penerapan ilmu komputer dalam pengembangan media pembelajaran interaktif memungkinkan guru untuk menyajikan materi secara lebih menarik, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Ilmu komputer tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang media pembelajaran yang interaktif. Kemudian ada juga saran, yaitu guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi dan ilmu komputer untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, siswa didorong untuk aktif menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai sarana belajar mandiri sehingga dapat meningkatkan keterampilan belajar. Yang ketiga, sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan media pembelajaran berbasis komputer seperti lab komputer, proyektor, dan koneksi internet yang memadai. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan makalah ini sebagai konferensi dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknologi sebagai calon guru. Demikian hasil pembahasan dari makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.